Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan bahas lagi mengenai sales TO ya. Kalau misalnya kemarin saya sudah upload apa itu definisi dan pengertian sales TO atau sales taking order. Nah, di sini kita akan kupas lebih jauh lagi ya teman-teman mengenai sales TO ini ya. Apa saja yang nggak boleh dilakukan sama seorang sales TO ya. Jadi dalam sebuah profesi, apapun itu jabatannya, ada etika-etika, ada, pantangannya juga ya teman-teman, apa yang boleh dilakukan, apa yang harus dilakukan, dan apa yang tidak boleh dilakukan ya. Jadi bagi kamu yang, sekarang itu sales TO ataupun kalian itu sales freelance atau sales motoris yang ingin, merubah sistem dari membawa barang menjadi, taking order, kalian wajib simak video ini sampai selesai. Jangan kemana-mana, tetap di channel YouTube Sales Magic. Subscribe channel YouTube Sales Magic. Oke teman-teman semuanya, tapi sebelum memulai videonya saya ingin merekomendasikan sebuah produk, yaitu produk madu ya teman-teman, produk madu sumak ya. Produk madu sumak cap eyang kakung. Jadi bagi teman-teman sales yang mungkin saat ini sedang nggak fit, kurang fit ya teman-teman, karena memang musimnya itu akhir-akhir ini nggak menentu ya, kadang panas, kadang hujan, kadang panas tapi hujan. Pokoknya cuaca ekstrim terkadang membuat kita itu menjadi kurang bertenaga, kurang berenergi ya teman-teman. Nah, ini madu ini sangat pas untuk kalian ya teman-teman. Minuman ini juga bisa menyehatkan jantung kalian teman-teman ya. Jadi sangat cocok dikonsumsi, bisa dicampur dengan teh juga ya teman-teman. Dan untuk produk ini, untuk detailnya kalian bisa kunjungi di toko online-nya ya. Link tokonya ada di deskripsi video ini teman-teman ya. Pokoknya kalau kalian mau sehat, wajib untuk mengkonsumsi madu sumak cap eyang kakung. Oke? Madunya seperti ini. Link tokonya, link ordernya ada di deskripsi video ini. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Jadi gini teman-teman, sales TO itu yang nggak boleh dilakukan itu apa sih? Nah, hal yang paling fatal dan benar-benar nggak boleh dilakukan oleh seorang sales TO adalah melakukan tembak orderan. Nah, ini yang menarik teman-teman ya. Jadi gini, kalau misalnya sales TO, saya sedikit flashback ya. Jadi salesnya itu datang ke toko, itu membawa orderan ya. Nah, misalnya nanti kalau misalnya toko itu order, terus orderan kita itu diserahkan sama driver ya. Ini untuk sales TO yang kerja di distributor resmi ya. Nah, begitu dikasihkan ke driver atau supir, barangnya akan dikirim di esok paginya teman-teman ya. Nah, setelah dikirim, gini, terkadang ada geseh. Mas, saya itu ordernya itu kopi itu 1 karton, ini yang datang kok 2 karton. Dan yang terjadi akhirnya adalah yang kena driver atau si supir. Paham nggak teman-teman? Jadi gini, kenapa sales TO itu terkadang melakukan hal seperti itu? Menembak orderan. Orang nggak order, ditembak order. Ya marah. Nah, tapi gini teman-teman, sebenarnya ada beberapa strategi jika kalian ingin melakukan tembak orderan. Saya sendiri waktu saya masih berkecimpung menjadi sales TO di distributor resmi, saya sering melakukan hal seperti itu juga ya. Saya mengakui itu, saya nggak munafik ya teman-teman. Saya akui itu. Tapi saya nggak sembarangan teman-teman. Ada beberapa hal yang yang harus kita perhatikan ya. Yang jelas supaya tokonya itu nggak marah, supaya saya target, dan supaya driver nggak kena omelan. Nah, caranya gini teman-teman. Yang pertama, jadi kalau misalnya kalian udah lama di lapangan, jadi sales entah itu motoris, sales TO, pokoknya kalau udah lama lah, kalian akan mempelajari yang namanya karakteristik pemilik toko, pemilik grosir ya. Kalian pasti paham lah ya teman-teman. Makanya kalau misalnya kalian itu habis nyales, itu jangan langsung pergi ya teman-teman. Kalian tetap istilahnya PDKT-an lah sama pemilik toko. PDKT-an di sini dalam artian itu kita harus membina hubungan baik ya, kita ngobrol. Bu, ini yang paling laku apa Bu? Bu, ada kendala nggak produk saya Bu? Bu, ada nggak kompetitor produk yang yang bersaing sama produk saya itu apa kira-kira Bu? Promo mereka apa Bu? Kayak gitu ya. Jadi tujuannya apa? Kita untuk mempelajari karakter pemilik toko. Wah, ini orang kalau diajak kerjasama mau nggak kira-kira, bisa nggak kalau dimintain tolong ya, kayak gitu. Nah, saya sendiri seperti itu teman-teman.
Terkadang kalau misalnya saya itu barangnya itu habis, maaf kalau misalnya saya nggak ada area, karena area habis saya mendatangi toko yang kemarin saya datangi. Kemarin udah beli banyak, saya datangi lagi dan dia mau membeli lagi. Ada karakter toko yang seperti itu. Kok bisa seperti itu? Yang pertama jelas karena udah pendekatan toko, udah kenal dekat, ya. Jadi mau menolong kita gitu loh teman-teman. Nah, hal itu bisa terjadi kenapa ya? Tadi pendekatan toko, terus berikutnya adalah karena sikap kita. Saya sudah mengatakan di hampir semua video-video saya teman-teman di awal-awal saya membuat konten, sebenarnya kalau sales itu bukan jualan produk melainkan jualan sikap. Kalau misalnya produk itu hanya apa ya? Bisa dibilang hanya sebatas sarana untuk komunikasi. Tapi yang kita jual sebenarnya adalah sikap kita. Kalau sikap kita bagus, diterima, ya produk yang kita bawa apapun pasti dibeli. Itu hukum dalam dunia sales yang jarang dikasih tahu. Ya, mungkin kalau kamu seorang sales, mungkin SPV, KDPO kalian belum pernah ada yang bilang seperti ini, kalian bisa praktekkan ilmu ini ya teman-teman. Perbaiki sikap kalian, maka secara otomatis apa ya? Produk kamu pasti akan laku keras dari biasanya. Ya, pegang omongan saya. Pasti laku lebih banyak dari biasanya kalau kalian memperbaiki sikap kalian. Karena yang kita jual itu sikap, bukan produk sebenarnya ya. Seperti itu teman-teman ya. Nah, terus gini. Waktu itu ada saya melakukan saya menembak orderan. Jadi waktu itu produk batu baterai alkalin ya teman-teman. Saya sebut brand nggak apa-apa ya. Nah, waktu itu batu baterai kan itu target saya waktu itu banyak banget teman-teman. Waktu saya masih ikut distributor. Tahu nggak batu baterai alkalin dari brand apa? Ya silakan komen di bawah. Ada yang tahu nggak? Batu baterai alkalin ya. Nah waktu itu wah targetnya itu lumayan banyak. Tapi kalau tembus insentif itu lumayan juga teman-teman. Waktu itu kan produknya bukan hanya itu ya teman-teman. Ada produk teh gelas juga. Wah ketahuan ya brand OT teman-teman ya. Teh gelas, terus wafer, aneka wafer. Nah, tapi yang ditarget adalah batu baterai alkalin. Nah, orang order teh gelas misalnya 200 karton, saya tambah batu baterai alkalin. Saya sudah menawarkan kepada pemilik toko, tapi dia nggak mau, nggak masalah ini kalau baterai itu lama banget lakunya mas. Ada baterai ABC, ada baterai lain-lain, nggak dulu mas, tapi tetap saya kasih. Dan orangnya nggak marah. Kok bisa? Ya, kok bisa orangnya nggak marah? Karena saya paham karakteristik pemilik tokonya itu seperti apa. Ya, berbeda halnya kalau misalnya kalian nggak paham, belum kenal dekat sama pemilik tokonya, kalian main tembak orderan. Yang kena marah yang pertama ya, yang pertama adalah sopirnya. Karena apa? Barangnya sudah keluar, itu nggak boleh balik lagi. Jadi mau nggak mau sopir harus membuang barang tersebut. Kalau nggak ada yang mau membeli produk tersebut, sopir yang harus nombokin dulu teman-teman, yang harus membeli si driver atau si sopir ini dulu, kan kasihan. Itu yang pertama. Dan otomatis kalian akan geseh ya. Kamu sama driver akan geseh. Terus berikutnya kepercayaan toko sama kamu juga hilang. Wah, ini sales nggak bener nih. Nggak order kok dikasih ya. Jadi kalau misalnya mau main tembak, kalian harus pertama harus pendekatannya sama pemilik toko udah dekat, udah paham betul-betul paham karakteristik pemilik toko ya. Mungkin si pemilik toko waktu itu WA, Mas dikasih ya baterainya, ya WA sama saya. Iya bu, nggak apa bu ya, nanti gampang kalau misalnya kurang laku tak puterin lagi kayak gitu. Terus juga barangnya nggak basi kok bu, minta tolong bu ya biar saya target kayak gitu. Nah, tapi sebagai imbalannya setiap ada promo ya, saya pasti hubungi orang tersebut, toko tersebut. Bu ini ada promo loh, kayak gitu. Tapi kalau misalnya ada terkadang toko yang hanya membeli waktu promo, ada promo saya diem. Itu hukum sama sales kayak gitu teman-teman ya. Yang diutamakan adalah toko mana yang menolong seorang sales waktu dia kesusahan membuang produknya atau menjual produknya ya. Itu yang diutamakan. Yaitu semua sales resmi distributor seperti itu. Kalau misalnya ada perkataan saya, pernyataan saya yang mungkin kalian bingung atau wah ini sales magic itu ngomongin apa sih kayak gitu, nggak paham. Tulis di kolom komentar bagian mana atau istilah kata mana yang kalian belum paham biar saya bantu jawab. Dan sebelum saya close videonya, di 50.000 subscriber nanti saya akan mengadakan giveaway ya teman-teman. Jadi yang belum subscribe langsung di subscribe, aktifkan loncengnya dan bantu share video ini ke teman-teman sales kalian ya teman-teman. Saya doakan itu menjadi sedekah jariah untuk kalian semuanya. Jangan lupa untuk like video ini. See you next time ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya.